Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Supriyatna. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi kalimat efektif. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. A. Pengertian kalimat. Kalimat menurut KBBI ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat mengandung suatu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan, kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya atau tanda seru. Kadang-kadang kalimat disertai tanda petik atau tanda elipsis. B. Pengertian efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab tentang obat, dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha, tindakan. Dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik yang tersusun dalam rangkaian kalimat yang efektif. C. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda baca sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Pengertian menurut ahli. 1. Menurut Nasuha, Romandi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. 2. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkas dan enak dibaca. 3. Menurut Ahidah, Arza, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. 4. Menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sehingga kalimat efektif harus memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika beberapa syarat berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembicara atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan, di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Ini tidak efektif.
Semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Ini efektif. Kepada hadirin dimohon berdiri. Ini tidak efektif. Kata depan kepada pada kalimat di atas tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan lebih baik sepadan kalau kata di depan kepada dihilangkan sehingga menjadi hadirin dimohon berdiri. Ini efektif. 2. Tidak memiliki subjek dan ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Ini tidak efektif. Dalam pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Ini efektif. 3. Beberapa kata penghubung intra kalimat. Beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak menggunakan pada kalimat tunggal. Misalnya sebagai berikut. 1. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga merupakan kata penghubung intra kalimat, sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intra kalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti di bawah ini. 1. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. 2. Kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang B. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, 1. Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Tidak efektif. 2. Langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Efektif. 3. Semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nomina padahal yang lainnya berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diubah menjadi seperti semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Yang C. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menghindari unsur yang sama dalam bentuk majemuk. Contohnya, 1. Saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya. Tidak efektif. 2. Saya tidak suka pisang dan anggur. Efektif. 3. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat itu diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kalimat di atas adalah sebagai berikut. Karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, 1. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Tidak efektif. 2. Saya hanya memiliki 3 buku. Efektif. 3. Menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, 1. Para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Tidak efektif. 2. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Efektif. 3. Masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Para tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan.
kata banyak pada kalimat dan kata para pada kalimat sudah mengandung makna jamak. Oleh karena itu tidak perlu lagi pengulangan yang bermakna jamak, sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi seperti masih banyak hal yang harus dibahas. Para tamu undangan sedang menikmati hidangan. D. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru, tidak efektif. 2. Guru yang baru pergi ke ruang guru, efektif. 3. Dialah istri Pak Lurah yang baru, tidak efektif. Kalimat di atas mempunyai penafsiran ganda, yakni siapakah yang baru, apakah Pak Lurah itu yang baru, menikah atau baru dilantik menjadi lurah. Untuk menghindari penafsiran ganda itu, perlu digunakan tanda hubung strip seperti pada perbaikan kalimat di bawah ini. 1. Dialah istri strip Pak Lurah yang baru, bila yang baru adalah istrinya. Atau 2. Dialah istri Pak Lurah strip yang baru, bila yang baru adalah jabatan lurahnya. Efektif. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu diantaranya 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat awal. Contohnya seperti Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya, di mana kata P dalam presiden yaitu ditonjolkan menjadi huruf besar. Dan yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Contohnya, bukan 1000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, itu salah. Yang benar itu bukan 100, 1000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, itu yang benar. Jadi kata 100, lalu 1000 dan sejuta itu secara berurutan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata repetisi. Contohnya, dongeng itu sangat menarik, dongeng itu mengharukan. Nah, itu. Dan yang keempat yaitu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Dan selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, dapatkah ia menjawab pertanyaanku, atau kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. Di situ ada kata lah. Dan F yaitu kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu ialah 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contohnya, 1. Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah Farhan menceritakan pengalaman pertandingannya. Dan yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contohnya, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya kalimat itu seperti surat itu sudah saya baca. Dan yang selanjutnya, poin ketiga yaitu kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contohnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Kata akan pada kalimat itu diperlukan karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita pentingnya perpustakaan. Perbaikan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu dalam kalimat efektif yaitu poin G, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah
Ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan, itu tidak efektif. Tetapi yang efektif itu Bapak dekan kami persilahkan. Kesimpulan, kalimat efektif merupakan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud yang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Sekian pembahasan dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.